76. Malam ini terlihat Luna yang sedang makan malam bersama dengan Devina, di kediamannya Devina. Masakan kamu sangat enak, Luna. Padahal seingat aku dulu kamu gak bisa masak sama sekali, membedakan garam dan gula pasir aja gak bisa. Devina memuji masakan Luna. Luna hanya tersenyum mendengar pujian yang dilontarkan oleh Devina kepadanya. Dari dulu dia memang tidak bisa memasak, tapi setelah tinggal bersama dengan Jonathan versi Rafael Wilson, kini dia sudah mulai tertarik dengan dunia memasak. Dia sadar betul, menjadi seorang istri harus pandai memasak. Lagi-lagi Luna merasakan sesak setiap kali mengingat Jonathan, apalagi sekarang dia sedang mengandung anak dari pria itu, walaupun perutnya masih terlihat rata, karena dia baru hamil muda. Drur, 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 ponsel Luna pun bergetar, dia mendapatkan balasan pesan dari Edward. Te espero en una hora en el restaurante Sky. Aku akan menunggumu 1 jam lagi di restoran Sky. 1 jam lagi aku harus bertemu dengan Tuan Edward, lapor Luna kepada sahabatnya. Iya, ayah bilang Tuan Edward sangat tertarik untuk bekerja sama dengan Barak Group. Tapi katanya dia ingin bertemu denganmu sebagai seorang manajer untuk mempresentasikan perusahaan. Aku curiga, apakah mungkin Tuan Edward tertarik padamu? Makanya sampai ingin bertemu khusus dengan manajer perusahaan. Luna tertawa kecil mendengar perkataan Devina, tertarik apanya? Aku sudah memiliki suami dan sekarang aku lagi mengandung anaknya. Nah kamu mengakui masih punya suami, terus kenapa kamu tidak mencoba berdamai dengan masa lalu dan kembali kepada suamimu? Devina sangat berharap Luna akan kembali kepada suaminya, karena dia tahu bahwa Luna sangat mencintai suaminya. Aku merasa tidak pantas dicintai olehnya dan aku merasa tidak pantas jika harus hidup bahagia bersamanya, setelah apa yang telah keluargaku lakukan kepadanya. Aku merasa tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertemu dengannya, lirih Luna sambil menundukkan kepalanya. Tapi nyatanya kamu lebih merasakan sakit kan setelah hidup berpisah dengannya. Aku harap kamu bisa berdamai dengan masa lalu. Kalau seandainya suamimu tidak peduli kepadamu, dia tidak mungkin mengurus perusahaan YBS, padahal sudah jelas perusahaan itu milik mendiang ayahmu. Itu adalah bukti kalau dia sangat tulus mencintaimu dan sudah melupakan semua masa kelam antara dia dengan keluarga kamu. Luna pun terdiam, perkataan Devina sungguh membuat hati Luna goyah. Rasanya ingin sekali dia bisa bertemu dengan Jonathan, atau hanya sekedar melihatnya dari kejauhan. Sungguh dia sangat merindukan pria itu. Sementara itu di mansion milik Jonathan, saat ini Jonathan sedang bersama dengan Noah untuk membahas hal penting tentang Edward, sang ketua mafia dari klan The Avengers. Edward memiliki sebuah perusahaan namanya Golden Group. Perusahaan itu berencana untuk bekerja sama dengan Barak Group. Noah melaporkan hasil penyelidikannya tentang perusahaan yang dimiliki oleh Edward. Jonathan sudah mengetahui bahwa sebelum dia menculik Arga, The Dragon telah bekerja sama dengan klan mafia lain, dan ternyata klan mafia yang bekerja sama dengan The Dragon adalah klan The Avengers. Sementara The Avengers adalah salah satu klan mafia terkuat di dunia ini. Sampai Tuan Stephen saja sulit untuk menaklukkannya. Walaupun pada akhirnya klan mafia tersebut tumbang oleh Jonathan, dan Jonathan telah berhasil membunuh pendiri klan mafia tersebut, yaitu Tuan Louis. Tapi ternyata The Avengers tidak bisa dianggap remeh, diam-diam klan mafia itu telah didirikan kembali oleh Edward. Dan sekarang Edward ingin balas dendam kepada Jonathan karena Jonathan sudah membunuh ayahnya. Kebetulan kemarin saya berkenalan dengan seorang wanita. Kamu berkenalan dengan seorang wanita. Jonathan mengulangi perkataan Noah, siapa tahu dia salah dengar. Mungkin untuk pertama kalinya dia mengetahui kalau sang kaki tangannya itu memiliki ketertarikan terhadap wanita. Dan tentu saja dia sangat bersyukur kalau Noah adalah pria yang normal. Maksudnya saya sengaja ingin mendekatinya hanya demi pekerjaan, Tuan. Ternyata malam kemarin, ketika Noah merasa bimbang dia harus memberikan Civito Labara ke Devina atau tidak, tiba-tiba dia mendapatkan sebuah informasi dari suruhannya kalau ternyata The Dragon telah bekerja sama dengan The Avengers, yang dipimpin oleh Edward. Karena memang Noah ditugaskan oleh Jonathan untuk mencari tahu The Dragon bekerja sama dengan klan mafia mana. Sehingga Noah pun segera menyelidiki tentang Edward. Pria itu memiliki perusahaan Golden, sebuah perusahaan yang akan menjalin kerjasama dengan perusahaan Barak Group. Dan ternyata Devina adalah putri dari pemilik perusahaan Barak Group itu. Karena itulah Noah memutuskan untuk memberikan Civito itu kepada Devina,
siapa tahu dia membutuhkan Devina untuk menyelidiki tentang Edward. Yang mungkin saja ada kaitannya dengan Luna, karena Edward pasti memiliki dendam kepada Jonathan, makanya The Avengers bekerja sama dengan The Dragon. Kemudian Noah pun memberikan data tentang Devina kepada Jonathan. Jonathan segera mengambil selembar kertas yang berisikan data tentang Devina. Putri pemilik perusahaan Barak Group dulu kuliah di University of Montevideo. Bukankah Nona Luna dulu kuliah di sana? Noah berkata sambil menunjukkan sebuah foto bagaimana keakraban Devina dan Luna pada 7 tahun yang lalu, saat Luna masih kuliah di University of Montevideo. Bersambung 77. Malam ini di restoran Sky, terlihat Luna yang sedang mempresentasikan tentang perusahaan Barak Group kepada Edward. Edward pura-pura tertarik mendengarnya, padahal sebenarnya dia lebih tertarik kepada wanita yang kini sedang duduk di hadapannya, untuk dijadikan alat balas dendam kepada Jonathan. Edward yakin hidup Jonathan akan hancur jika dia memberikan sebuah kejutan untuk pria itu, yaitu mengirimkan sebuah video ketika Edward sedang memperkosa Luna dan juga mengirimkan kepala wanita itu kepada Jonathan. Setelah dia puas membuat hidup Jonathan hancur, barulah dia akan menyerang klan Lucifer. Sepertinya aku benar-benar tertarik untuk bekerja sama dengan Barak Group, ucap Edward sambil tersenyum lebar. Luna terkejut begitu mengetahui Edward sangat fasih berbicara bahasa Indonesia. Anda bisa berbicara bahasa Indonesia, Tuan. Panggil aku Edward saja, pinta Edward kepada Luna. Kemudian dia menjawab pertanyaan dari Luna, aku sudah sering berkunjung ke Indonesia, kebetulan aku pernah berbisnis di sana. Karena itulah aku tertarik untuk belajar bahasa Indonesia. Oh begitu, Luna pura-pura tersenyum. Sebenarnya dia tidak begitu bersemangat untuk bertemu dengan sang calon klien, mungkin karena pikirannya saat ini sedang bercabang. Mungkin karena sebelum bertemu dengan Edward, dia dan Devina sedang membicarakan masa lalunya Luna bersama Jonathan. Entah mengapa malam ini pikirannya terus saja tertuju kepada Jonathan. Silahkan diminum minumannya. Edward menunjukkan satu gelas minuman yang sudah dipesan olehnya. Luna menganggukkan kepalanya. Dia pun mengambil satu gelas minuman yang ada di atas meja. Ada 2 gelas di sana, sementara minuman yang satu lagi sudah diminum oleh Edward. Edward pun menyeringai memandangi Luna. Drur, drur, drur. Namun, tiba-tiba saja ponselnya Luna bergetar, sehingga Luna menyimpan kembali minuman yang belum sempat dia teguk itu ke atas meja. Luna segera merogoh ponsel di dalam tasnya, ternyata ada pesan dari Devina. Luna, setelah membaca pesan ini, kamu harus tetap terlihat tenang ya. Ternyata pria yang kemarin mengirimkan Civito Labara kepadaku adalah asistennya suami kamu. Namanya Noah. Sepertinya Edward sedang mengincar kamu. Dia adalah seorang mafia dan musuh suamimu. Tangan Luna bergetar ketika membaca pesan dari Devina. Dia baru menyadari kalau suasana di restoran tersebut sangat sepi sekali. Tentu saja sangat sepi, karena restoran Sky adalah milik Edward. Flashback on. Devina sangat terkejut dengan kedatangan Noah ke rumahnya lagi. Tiba-tiba saja pria itu langsung bertanya tentang Luna kepadanya. Saat itu mereka sedang berbicara di depan teras rumah. Jadi kamu sahabatnya Nona Luna? Tanya Noah sambil menunjukkan sebuah foto yang memperlihatkan keakraban Devina dengan Luna. Untuk apa kamu bertanya tentang Luna kepadaku? Devina malah bertanya balik kepada Noah. Aku adalah asisten pribadinya Tuan Raphael Wilson, suaminya Nona Luna. Noah pun mulai memperkenalkan diri kepada Devina dengan ekspresi datarnya, sambil memperlihatkan kartu identitasnya agar Devina percaya. Devina terkejut mendengarnya. Jadi kamu. Devina tak dapat meneruskan perkataannya, mengapa bisa kebetulan sekali sang asisten bosnya memberikan makanan yang sangat diinginkan oleh Luna. Saya tidak ingin basa-basi, di mana Nona Luna berada. Aku tahu kamu pasti mengetahui keberadaannya. Noah mencoba untuk menekan Devina dengan sebuah pertanyaan. Devina merasa lebih baik dia berbicara jujur saja kepada Noah, karena memang dia sangat mengharapkan Luna kembali kepada suaminya. Devina pun tahu bahwa sebenarnya Luna sangat merindukan Raphael Wilson. Luna saat ini sedang berada di restoran Sky, untuk bertemu dengan seorang klien Perus. Noah segera memotong perkataan Devina. Apakah kliennya bernama Edward dari Golden Group? Kok kamu bisa tahu? Devina malah balik bertanya. Noah tak menjawab pertanyaan dari Devina. Dia terburu-buru menelpon Jonathan.
Halo Tuan, Nona Luna saat ini sedang bersama dengan Edward di restoran Sky. Kala itu Jonathan sedang berada di dalam mobilnya, dia berbicara dengan Noah menggunakan headset. Betapa terkejutnya Jonathan saat mendengar laporan dari Noah. Sepertinya Edward ingin menggali kuburannya sendiri. Jonathan tidak akan pernah memberikan ampun kepada siapapun yang berani menyakiti wanitanya. Aku akan segera ke sana. Kirimkan pasukan untuk menyerang The Avengers. Kali ini aku tidak membiarkan klan mafia itu bangkit lagi. Rupanya Devina mendengarkan percakapan Noah dan Jonathan, sehingga dia segera mengirim pesan kepada Luna, agar Luna berhati-hati terhadap Edward. Setelah berkata seperti itu, Jonathan langsung mematikan ponselnya. Kemudian dia menaikkan kecepatan mobilnya agar bisa segera sampai ke sana, membelah jalanan di kota Montevideo. BRRMMM, 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 Luna, tunggu aku. Jonathan sangat merasakan resah dan gelisah. Nafasnya memburu tidak beraturan, ingin segera sampai ke restoran Sky. Jonathan berharap Luna baik-baik saja. Dan Jonathan berharap dia tidak akan terlambat untuk melindungi Luna dari Edward. Flashback off. Bersambung. 78. Luna, setelah membaca pesan ini, kamu harus tetap terlihat tenang ya. Ternyata pria yang kemarin mengirimkan Civito Labara kepadaku adalah asistennya suami kamu. Namanya Noah. Sepertinya Edward sedang mengincar kamu. Dia adalah seorang mafia dan musuh suamimu. Tangan Luna bergetar ketika membaca pesan dari Devina. Dia baru menyadari kalau suasana di restoran tersebut sangat sepi sekali. Tentu saja sangat sepi, karena restoran Sky adalah milik Edward. Mengapa minumannya tidak diminum? Mari kita bersulang untuk merayakan kerjasama perusahaan Golden dan Barak. Edward mengangkat gelas miliknya, dia meminta Luna untuk bersulang dengannya. Agar Luna meminum minuman yang sengaja Edward pesan. Sebelum Luna datang ke restoran tersebut, Edward dengan sengaja mencampurkan obat tidur ke dalam minuman milik Luna. Luna pura-pura harus terlihat tenang, walaupun sebenarnya dirinya sangat merasakan tegang, karena dia tahu bahwa pria itu sengaja mengundangnya makan malam untuk mengincarnya. Saat ini nyawanya benar-benar sangat terancam. Luna pun kini harus berpura-pura tersenyum kepada Edward, dia menganggukkan kepalanya, lalu membawa gelas minuman miliknya. Edward tersenyum lebar, dia berharap Luna akan segera tidak sadarkan diri. Setelah itu dia akan memulai aksinya yang sudah dia rencanakan dengan matang. Edward adalah seorang pembunuh berdarah dingin, dia akan membunuh siapa saja orang yang telah dia incar ataupun orang yang sudah mengecewakannya dengan cara yang sangat sadis, tanpa belas kasihan. Luna mencium aroma minuman yang berwarna merah tersebut, kemudian dia bertanya kepada Edward, aku mencium aroma bir. Sayang sekali aku tidak suka dengan bir. Luna berkata seperti itu sambil menyimpan kembali gelas minuman di atas meja. Dia tidak boleh gugup, apalagi ketika dia menyadari suasana di restoran begitu sepi. Edward sangat kecewa melihatnya, dia telah gagal membuat Luna untuk segera tidak sadarkan diri. Tapi malam ini dia bertekad untuk tidak akan pernah melepaskan Luna. Maafkan aku pikir kamu suka dengan bir. Kalau begitu kamu ingin minuman apa? Edward walaupun sangat kesal kepada Luna karena tidak ingin meminum minuman yang telah dia pesan, tapi dia harus terlihat tetap ramah kepada seorang istri dari musuhnya itu. Horchata saja, jawab Luna. Edward pun segera memanggil seorang waitress di restoran tersebut, preparate un vaso de horchata. Buatkan satu gelas horchata. Si, senor, baik, tuan, ucap sang waitress. Sang waitress pun segera pergi untuk menyediakan minuman pesanan Luna. Luna menggigit bibir bawahnya, dia segera memikirkan bagaimana caranya agar bisa keluar dari restoran tersebut. Namun, dia masih menunjukkan ketenangan dan sikap ramahnya kepada Edward. Tuan Edward, saya harus pergi ke belakang dulu. Luna rasa lebih baik dia pura-pura pergi ke toilet sambil mencari jalan keluar untuk melarikan diri. Edward pun menganggukkan kepalanya. Oh ya, silahkan. Luna pun segera berdiri, dia pergi menuju kamar mandi. Begitu sampai ke ruangan yang ada belakang restoran, dia mencoba mencari jalan keluar di sekitar kamar mandi tersebut. Luna melihat dari balik jendela restoran, rupanya banyak sekali anak buah Edward yang berjaga di sana. Semua anak buahnya mengenakan pakaian serba hitam dan memakai masker berwarna hitam. Hal tersebut membuat Luna nampak frustasi. Sepertinya sangat sulit sekali untuk melarikan diri. Namun,
Luna dikejutkan dengan seseorang yang tiba-tiba saja menariknya, membawanya masuk ke dalam kamar mandi, mengunci pintu kamar mandi tersebut. Memi, Luna mencoba untuk melawan, tapi pria yang mengenakan pakaian serba hitam dan wajahnya ditutupi masker hitam tersebut malah membekap mulut Luna dengan tangannya. Luna masih berusaha untuk memberontak, tapi tiba-tiba saja dia terdiam begitu melihat tatapan mata pria itu. Dia sangat tahu siapa pemilik mata berwarna biru yang indah, dingin, dan tajam itu. Mereka saling menatap satu sama lain, dengan jarak di antara mereka yang sangat dekat sekali. Kemudian pria itu pun membuka masker hitam yang menutupi wajahnya, sehingga terlihat jelas wajah tampannya Jonathan. Mata Luna berkaca-kaca melihatnya, jantungnya berdegup kencang. Rasa kaget, cemas, rindu, semuanya menyatu di dalam pikirannya. Bersambung 79. Flashback sebelum Jonathan bertemu dengan Luna. BRRMMM. Jonathan menaikkan kecepatan mobil yang sedang dia jalankan, begitu mendengar kabar tentang Luna dari Noah, bahwa sekarang ini Luna sedang berada dalam situasi yang berbahaya. Sang istri yang sekarang ini sangat Jonathan rindukan ternyata sedang berada di sebuah restoran bersama dengan Edward, anak dari musuhnya Jonathan. Setelah sampai di sekitar restoran Sky, Jonathan mengganti penampilannya menjadi sama persis seperti para anggota The Avengers. Mereka semua memakai pakaian serba hitam dan wajah mereka ditutupi oleh masker hitam. Jonathan sudah mempersiapkan semuanya, karena dia tahu ciri khas sebuah klan mafia yang pernah dia hancurkan itu. Kemudian Jonathan mencoba masuk ke area restoran bagian belakang dengan memanjat benteng. Dia berusaha untuk menghindari kamera CCTV di sana. Setelah berhasil berada di halaman belakang restoran, Jonathan harus terlihat tenang ketika dia berpapasan dengan para anggota klan The Avengers yang lainnya. Mungkin karena anggota klan The Avengers banyak yang baru, sehingga tidak ada yang menaruh curiga terhadap Jonathan. Jonathan tidak mungkin harus melawan mereka sendirian, karena dia bukanlah manusia super, apalagi klan The Avengers memiliki anggota jumlahnya cukup banyak. Ditambah anggota The Dragon yang tersisa masuk ke dalam bagian klan mafia tersebut, karena Arga sebelumnya sudah memutuskan untuk bekerja sama dengan Edward untuk menghancurkan Jonathan dan klan Lucifer, meskipun pada akhirnya Arga berhasil ditangkap oleh Jonathan. Jonathan harus segera menyelamatkan Luna, sambil menunggu anak buahnya datang. Dia sedikit menundukkan kepalanya ketika berpapasan dengan Mark, karena Mark saat ini diangkat oleh Edward untuk memimpin klan mafianya. Saat itu Mark sedang memberikan sebuah perintah kepada salah satu anak buahnya. Prepare un auto para el Sir Edward. Pronto el señor Edward saldrá con su mujer cautiva. Siapkan mobil untuk Tuan Edward. Sebentar lagi Tuan Edward akan keluar bersama dengan wanita tawanannya. Vel JV. Baik bos. Mungkin karena Mark sedang fokus memberikan perintah kepada salah satu anggota The Avengers, sehingga dia tidak fokus kepada Jonathan yang sedang berjalan melewatinya. Dari kejauhan Jonathan melihat ada Luna yang sedang berbincang-bincang dengan Edward. Jonathan tahu dari raut wajah Luna, wanita itu sedang berusaha untuk menyembunyikan kegugupannya. Sepertinya Luna sudah mengetahui bahwa dia sedang berada dalam situasi berbahaya. Ketika Luna berpamitan kepada Edward untuk pergi ke kamar mandi, Jonathan segera menyusul Luna dengan berhati-hati, agar tidak ada satu orang pun yang mencurigainya. Begitu sampai di depan kamar mandi, rupanya Luna terlihat sedang mencari jalan keluar. Wanita itu terlihat sangat ketakutan sekali. Dia menjadi frustasi karena ternyata di halaman belakang banyak sekali anggota The Avengers, sangat sulit baginya untuk melarikan diri. Jonathan memperhatikan area sekitar, mumpung di area dekat kamar mandi tidak ada orang, dia segera menyeret Luna membawanya masuk ke dalam kamar mandi, sambil membekap mulutnya dengan tangan. Memi, Luna yang berusaha untuk memberontak, tiba-tiba saja dia terdiam begitu melihat tatapan mata pria itu. Dia sangat tahu siapa pemilik mata berwarna biru yang indah, dingin, dan tajam itu. Apalagi setelah Jonathan membuka masker yang menutupi wajahnya. Jonathan menempelkan jari telunjuknya di bibir Luna. Dia berbicara sangat pelan kepada wanita yang sangat dia rindukan itu. Ya, aku adalah Jonathan. Aku datang ke sini untuk menyelamatkan kamu. Mereka saling menatap sama-sama lain, ada tatapan rindu dari tatapan keduanya. Mata mereka berkaca-kaca. Jonathan membawa Luna ke dalam pelukannya, dia memeluk tubuh wanita itu dengan sangat erat. Betapa besarnya rasa rindu yang kian menyiksa dirinya selama ini.
Luna masih terdiam tanpa membalas pelukan Jonathan. Dia sama sekali tidak percaya bahwa akhirnya dia bisa bertemu dengan Jonathan kembali. Tapi mengapa Jonathan bisa mengetahui keberadaannya? Luna baru menyadari kalau suaminya adalah seorang mafia. Mau berlari ke planet Mars pun mungkin Jonathan akan tetap menemukannya. Jonathan melepaskan pelukannya. Dia memegang kedua lengan Luna, memandanginya dengan lembut. Jonathan ingin menenangkan Luna. Dia sadar betul bukan waktu yang tepat untuk saling mengungkapkan rasa rindu dan perasaan mereka berdua. Luna memandangi Jonathan dengan tatapan sendu. Sikap pria itu telah kembali seperti Jonathan yang Luna kenal pada 5 tahun yang lalu. Jonathan dari dulu selalu memperlakukan Luna dengan lembut dan menatapnya dengan hangat. "Kamu harus terlihat tenang, aku tidak akan membiarkan siapapun melukai kamu. Karena itulah kamu harus mengikuti rencana aku." Luna mengerutkan keningnya. Rencana apa yang dimaksud oleh Jonathan? Jonathan mengecek ponselnya untuk mengetahui keberadaan Noah. Jarak dari markas ke restoran Sky memang harus memakan waktu cukup lama. Noah telah ditugaskan oleh Jonathan untuk mengirim pasukan para anggota Lucifer untuk menyerang The Avengers. Jonathan tidak mungkin bergerak sendirian untuk menyerang mereka semua, sama saja dia menggali kuburannya sendiri. Yang paling dia utamakan saat ini adalah keselamatan Luna. Bersambung 80. Jonathan pun mulai menjelaskan rencananya kepada Luna. Dalam situasi genting seperti ini, Jonathan tidak mungkin bisa melawan sendirian para anggota The Avengers yang jumlahnya sangat banyak, apalagi dia harus mengutamakan keselamatan Luna. Luna harus kembali menemui Edward, agar Edward tidak curiga. Dan untuk mengulur waktu, dan Jonathan akan terus memantau Luna dari kejauhan. Dia tidak akan pernah membiarkan Luna terluka, dia pasti akan selalu melindungi wanita itu. Luna sebenarnya saat ini hatinya sedang tidak menentu, di hari yang sama dia telah mendapatkan kejutan yang bertubi-tubi. Dimulai dia sama sekali tidak mengira bahwa Edward sedang mengincar dirinya. Dan sekarang dia tiba-tiba saja bertemu dengan Jonathan di dalam situasi yang mendebarkan seperti ini. "Kalau begitu aku harus pergi." Luna berpamitan kepada Jonathan. Setelah berkata seperti itu, Luna segera membuka pintu kamar mandi. Tapi dia kaget, tiba-tiba saja Jonathan menahan lengannya. Jonathan menarik tangan Luna agar jarak mereka sangat dekat sekali, lalu menyatukan bibir mereka berdua. Jonathan tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, setidaknya dia tidak ingin mati penasaran karena sudah mengungkapkan rasa rindunya kepada Luna lewat sebuah ciuman. Luna menegang kaku. Dia sangat kaget dengan serangan ciuman yang dilakukan oleh Jonathan kepadanya. Serangan yang mampu membuat jantung Luna berdebar dan darahnya bergejolak. Jonathan memegang wajah Luna, memperdalam ciumannya. Dia meluapkan semua rasa rindu yang dia rasakan, menyesap bibir Luna dengan sangat lembut. Perlahan-lahan Jonathan melepaskan ciumannya, dia mengusap bibir Luna yang sudah basah karenanya. "Hati-hati, aku akan selalu melindungi kamu." Jonathan berkata seperti itu sambil menempelkan alat penyadap yang berukuran kecil di gaun yang dikenakan oleh Luna. Jonathan pun segera keluar dari kamar mandi tersebut. Dia sudah mendapatkan vitamin dari Luna untuk menghadapi musuh. Luna kembali menemui Edward yang sedang menunggu dirinya sedari tadi. Sementara Jonathan, dia menemui para anggota The Avengers di beberapa titik yang ada di dalam restoran tersebut. "Como te llamas? Creo que acabo de verte." "Namamu siapa? Sepertinya aku baru melihat kamu." Jonathan harus terlihat tenang, dia berjalan sambil melambaikan tangan kepada mereka, mendekati 3 orang anggota The Avengers yang sedang berjaga di bagian ruang belakang restoran. Mi mama." Jonathan tak meneruskan perkataannya, dia langsung mengeluarkan sebuah botol kecil dari saku celananya. Dengan cepat dia menyemprotkan cairan yang berisi bius kepada ketiga orang anggota The Avengers itu satu persatu. Membuat mereka tidak sempat melawan, karena mereka telah tidak sadarkan diri. Kadar obat bius yang digunakan oleh Jonathan sangat kuat, sehingga mampu melumpuhkan lawan, walaupun lawan memakai masker. Jonathan menyeret satu persatu ketiga orang yang sudah dia buat tidak sadarkan diri itu ke dalam sebuah gudang. Jonathan harus melumpuhkan musuh yang bertugas berjaga di bagian dalam restoran secara diam-diam, sambil menunggu bantuan datang. Jonathan melihat ada 2 orang musuh yang sedang berjalan ke arah halaman belakang, dia berjalan mengikuti orang tersebut. Mungkin karena mereka merasa ada yang mengikutinya dari belakang, mereka segera membalikkan badannya.
Jonathan segera menyemprotkan kembali cairan yang mengandung bius ke wajah mereka secara bergantian sehingga mereka pun tidak sadarkan diri. Jonathan segera menyeret tubuh mereka satu persatu ke dalam gudang yang tadi. Jonathan pergi ke dapur restoran, di sana ada 2 orang koki dan 3 orang pelayan. ¿Por qué viniste a esta habitación? Mengapa kamu masuk ke ruangan ini? Tanya seorang koki kepada Jonathan. Tanpa basa-basi, Jonathan menyemprotkan cairan berisikan obat bius itu kepada mereka dengan gerakan sangat cepat. Membuat mereka berlima tidak sempat melawan dan jatuh pingsan. Kemudian Jonathan menggabungkan mereka berlima di gudang dengan para anggota The Avengers yang sudah tidak sadarkan diri. Saat ini obat bius adalah senjata yang ampuh untuk melumpuhkan musuh yang berjaga di bagian dalam restoran, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan. Karena anak buah The Avengers sebagian besar berjaga di halaman belakang dan halaman depan restoran. Jonathan menekan earpiece untuk memantau Luna dari kejauhan lewat alat penyadap yang Jonathan tempelkan pada gaun wanitanya. Maaf, pasti kamu lama sekali menunggu. Luna harus terlihat pura-pura bersikap ramah kepada Edward. Dia duduk kembali di kursinya yang semula. Oh, tidak apa-apa. Ini horchata pesanan kamu. Edward memberikan 1 gelas horchata kepada Luna. Luna sudah mencurigai bahwa minumannya pasti dicampur dengan obat bius, sehingga dia tidak mungkin meminumnya. Walaupun dia tidak tahu bagaimana caranya agar dia tidak meminum minuman tersebut tanpa membuat Edward curiga padanya. Namun, Luna dikejutkan dengan Edward yang tiba-tiba saja tertawa terbahak-bahak sambil memandanginya. Hahaha, kenapa kamu sangat terlihat gugup, Laura? Ah, aku lupa. Namamu sebenarnya adalah Luna kan? Sepertinya Edward memiliki insting yang sangat tajam, walaupun Luna berusaha untuk berpura-pura terlihat tenang, tapi ternyata Edward bisa membacanya. Luna menjadi tegang, sepertinya Edward sudah menyadari bahwa Luna mengetahui Edward sedang mengincarnya. Luna pun menyimpan gelas yang berisikan horchata itu di atas meja. Sepertinya aku sudah ketahuan. Luna berkata sambil tersenyum miris. Edward menyeringai. Dia merasa takjub kepada Luna, walaupun Luna sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, wanita itu masih saja terlihat tenang. Sungguh menakjubkan, kamu pantas menjadi istri dari seorang mafia. Edward berkata sambil menepukkan kedua tangannya. Tentu saja Luna merasa tenang, karena dia tahu ada Jonathan di dalam restoran tersebut. Lalu apa yang mau dariku? Tanya Luna, menatap Edward dengan tatapan dingin. Edward terkekeh. Dia memandangi penampilan Luna dan wajah cantiknya Luna. Awalnya aku berencana ingin langsung membunuh kamu. Tapi setelah aku pikir-pikir, rasanya sangat rugi jika aku tidak menikmati tubuhmu terlebih dahulu. Aku ingin tahu seberapa hebat kamu memuaskan aku. Luna sangat geram mendengarnya. Dia membawa 1 gelas horchata di atas meja, lalu menyiramkan minuman tersebut ke wajah Edward. Biur, sit. Edward mengumpat. Dia membersihkan wajahnya dengan tisu, memandangi Luna dengan tatapan penuh amarah. Edward meraih pistol di holster pinggangnya, kemudian dia menodongkan pistol ke arah Luna. Berani sekali kamu. Edward tak meneruskan perkataannya begitu merasakan ada seseorang dari belakangnya menodongkan pistol ke kepalanya. Bersambung.